Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memperkenalkan diri, nama saya Anton. Alamat saya di Bakal Pokok Argodadi Sedayu Bantul. Saya bekerja di bidang usaha ternak jangkrik alam untuk pakan burung dan lain-lain. Untuk awal mula saya beternak jangkrik waktu itu karena melihat peluang pasar bahwa di wilayah Sedayu khususnya belum banyak yang melakukan peternakan jangkrik dan kebutuhan untuk pakan burung di waktu itu masih sangat terbuka sekali, dan itu dimulai sekitar tahun 2017 saya sudah memulai untuk usaha jangkrik. Selain untuk pakan burung, saya sendiri waktu itu karena untuk memulai usaha penangkaran burung itu juga untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman dan juga kios-kios di lingkungan wilayah Sedayu khususnya. Untuk modal awal di peternakan jangkrik itu sebenarnya sangat-sangat murah ya. Kan sebenarnya untuk kebutuhan membuat box seperti ini Mas, box jangkrik itu dalam satu bentuk box itu kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 300.000 untuk satu box. Di awal dulu saya tuh membuat 10 box Mas, 10 box itu ya sekitar habis 3 jutaan lah, karena waktu itu ada rumah kosong di keluarga saya, jadi saya manfaatkan untuk budidaya jangkrik itu. Awalnya seperti itu, dan untuk kebutuhan yang lain mungkin telur jangkrik ataupun yang lain itu masih cukup murah lah. Untuk saat ini saya menebar 2 jenis jangkrik ya Mas. Jangkrik yang pertama itu yang jangkrik alam biasa yang warnanya hitam, itu jangkrik alam biasa, jangkrik piring biasanya disebut. Kemudian ada jangkrik yang jangkrik madu, dibedakan dari warnanya. Kalau jangkrik bering biasa itu warnanya hitam, kalau yang madu itu biasanya warnanya kuning. Itu untuk yang saya jalankan saat ini. Kemudian untuk keunggulannya saja, mungkin kalau jangkrik alam itu entah yang hitam atau yang kuning itu biasanya lebih tahan di pengiriman ataupun di kios, itu tidak banyak yang mati karena daya tahan daripada jangkrik itu lebih baik daripada jangkrik yang besar, yang jangkrik dulu misalnya jangkrik genggong atau apa, itu mungkin ya daya tahannya lebih kuat menurut saya, seperti itu. Konstruksi box itu ukurannya bisa menyesuaikan juga Mas dengan ruangan. Misalnya kalau di sini di tempat saya ini saya memaksimalkan ukuran yang full di triplek atau di GRC. Itu biasanya di ukuran 120 x 240, itu yang ukuran standar untuk box jangkrik. Itu dimaksimalkan semua. Nanti kerangkanya memakai kayu. Itu yang masih saya laksanakan itu Mas. Tapi bisa juga untuk dikecilkan atau ada ruangan yang mungkin bisa disesuaikan. Ada juga memakai plastik atau yang lain, itu dari teman-teman yang lain. Untuk media dalamnya saya masih menggunakan yang alami Mas. Alami itu dari kelaras daun pisang. Kelaras daun pisang itu karena juga saya melihat potensi bahwa di lingkungan sekitar sini masih banyak sekali pohon pisang, dan kemudian untuk juga menekan biaya pengeluaran, jadi saya memanfaatkan yang alami. Untuk yang peternak-peternak besar mungkin sudah menggunakan ekstrak dari telur Mas. Notabene kan itu bisa dicari di bahan-bahan pabrikan, itu mungkin lebih mudah untuk mencari, akan tetapi juga ada konsekuensi bahwa dengan bahan-bahan yang seperti itu mungkin kos biayanya akan bertambah. Agar lebih murah menggunakan bahan dari alami, kalau ada itu bisa dimanfaatkan daun pisang kering itu. Saat ini saya memiliki sekitar 40 box ya. Yang ukuran 240 x 120 itu ada 40-an box. Box ini dibedakan dari usia menebar Mas. Biasanya saya dalam 1 minggu itu menebar 2 kali Mas. Kadang 1 kilo, kadang 2 kilo dalam 1 minggu. Jadi mungkin 3 kilo dalam 1 minggu saya menebar telur. Untuk siklus dari pengepul, dari peternak atau dari teman-teman yang pelanggan itu tidak kehabisan atau tidak terputus stok di tempat saya. Jadi untuk rutinitas bisa dipastikan bahwa setiap hari saya bisa menyediakan jangkrik untuk kebutuhan daripada teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk pakan Mas, pakan itu yang terbaik adalah bagi saya sendiri tetap memakai for ayam yang tentu nutrisinya yang
tidak asal juga tinggi protein sebenarnya Mas teman, ya kita menyesuaikan saja, kadang kita memakai yang 21%. Kelembapan udara di peternakan jangkrik itu memang sangat menentukan juga Mas, untuk hasil maksimal atau tidaknya di dalam kita beternak itu memang harus kita kondisikan. Biasanya kita semprot rutin, misalnya pagi, siang, sore, nanti kita semprot. Kemudian untuk di awal penebaran itu biasanya kita kasih jaring di atas dan kita tutup untuk menjaga kehangatan agar suhu di dalam box itu terjaga, agar jangkrik bisa menetas dan kemudian tumbuh dengan baik. Itu biasanya kita pasang jaring. Kemudian ketika ada musim hujan atau musimnya panas, itu bisa kita sesuaikan lagi, kita kondisikan menurut cuaca di luar biasanya Mas, seperti itu. Kemudian pengkondisian hama, mungkin ada kesulitan juga ketika hama di jangkrik itu biasanya cicak atau tekek. Kalau semut itu bisa kita kasih pestisida, bisa aman. Cuman kalau cicak sampai saat ini masih belum, dan mungkin kita niatkan sodako saja Mas itu kalau dimakan cicak itu, karena ya gimana ya, sulit sekali untuk pertumbuhannya, populasinya cicak itu kalau di kandang jangkrik ini biasanya malah banyak sekali. Jadi sulit untuk mengantisipasi khususnya hama cicak. Itu seperti itu. Kalau dari ayam dan sebagainya masih kita kondisikan. Waktu yang dibutuhkan jangkrik dari awal menebar itu rata-rata 1 bulan Mas. Misalnya kita nebar di tanggal 1, kemudian kita akan memanen kurang lebih di tanggal 1. Walaupun itu juga nanti ada maju mundurnya tergantung juga cuaca yang ada. Kalau cuaca dingin biasanya usia jangkrik itu akan lebih lama, bisa di 33 hari atau 34 hari seperti itu. Akan tetapi ketika cuacanya baik, agak panas, itu biasanya malah bisa maju di 28 hari sudah siap panen. Itu tapi rata-rata di usia 30 hari. Kemudian untuk kapasitas panen saya dalam 1 minggu itu menebar sekitar 3 kilo. Rata-rata dalam 1 kilo itu sekitar 60 kilo lah, 1:6 Mas. Nah itu standar saya masih di situ. Mungkin dari peternak-peternak yang lain, teman-teman peternak yang lain mampu untuk menghasilkan dalam 1 kilo itu bisa mencapai maksimal di 1:10, itu mungkin sudah sangat bagus. Akan tetapi di tempat saya masih di rata-rata 60-70 sampai 80-an kilo biasanya dalam 1 kilonya telur. Kapasitas 1 box itu saya isi di box ukuran 240 kali 120 ini biasanya 3 on. Jadi dalam 1 kilo itu nanti saya bagi 3 Mas. 1 boxnya sekitar 3 on lebih sedikit. Nanti biasanya ada hasil sekitar 20 kilo sampai 25 kilo jangkrik setiap panen. Itu juga nanti tetap menyesuaikan dengan kondisi alam, biasanya tetap ada naik turun di hasil produksinya, seperti itu. Jangkrik saya jual, saya distribusikan untuk teman-teman yang bakul lah, istilahnya pengepul ada. Kemudian ada yang pelanggan dari peternak burung juga ada pelanggan dari kios juga ada. Yang jelas asal kita cocok dengan harga, kita akan kirim, kita akan berikan. Dan mungkin di antara dari teman-teman itu yang peternak burung, kemudian ada yang kios, ada yang pengepul, juga ada selisih harga yang berbeda Mas, karena kita juga biar bisa saling jalan semuanya, kita saling menghargai semuanya, jadi kita tetap memberikan harga yang berbeda-beda antara misalnya pemakai untuk peternak burung, untuk kios, ataupun untuk teman-teman yang di bakul atau pengepul, kita sesuaikan sendiri-sendiri harganya, walaupun kisarannya tidak terlalu banyak selisihnya, akan tetapi itu tetap ada perbedaan seperti itu. Biasanya untuk pengemasan di jangkrik itu sudah standar Mas, 1 karung itu isi 1 kilo jangkrik. Biasanya kita packing itu dalam 1 karung itu nanti kita kasih X-tray, kemudian ada kelaras, nanti kita timbang dulu, misalnya dari media awal itu 5 on atau 6 on.
nanti kita isi jangkrik 1 kilo, kalau awalnya 5 berarti menjadi 1,5, biasanya seperti itu yang standar. Akan tetapi ada juga yang memesan untuk setengah kilo saja juga bisa, ada yang memesan berapa juga tetap kita layani asal dari teman-teman mau datang ke kandang di sini. Cuman kalau untuk pengiriman biasanya packingan kita tetap standar 1 karung 1 kilo jangkrik seperti itu, Mas. Untuk setiap harinya itu 2 orang Mas yang membantu untuk mengelola usaha ini. Akan tetapi juga kadang ada liburnya, tapi yang untuk membantu adalah 2 orang. Akan tetapi ketika pekerjaannya sedikit untuk memberi pakan atau memberi apa, itu mungkin saya laksanakan sendiri. Akan tetapi untuk mencari media ataupun untuk memanen itu biasanya ada 2 orang yang membantu saya. Tantangan terberat untuk petani jangkrik atau peternak jangkrik saya yakin hampir-hampir sama, Mas, karena fluktuatif harga ya. Harga itu kalau misalnya kadang bisa naik, bisa melebihi harga standar, bisa dikatakan mahal. Kemudian ketika turun itu bisa sampai di titik yang benar-benar kita harus bisa dikatakan tombok. Itu sebenarnya ya tidak pantas diucapkan, tapi itu faktanya seperti itu, Mas. Kalau kendalanya kadang harganya bisa melambung tinggi, kadang kalau dari petani, konco-konco peternak itu bisa mengatakan ada banjir. Banjir itu biasanya stok di pasar melimpah, hasil panen melimpah, jadi kebutuhan daripada distribusinya agak lambat, kemudian harganya menjadi sangat murah sekali. Itu biasanya bisa sampai rugi, Mas, itu. Akan tetapi kerugian itu juga biasanya tercover ketika mahal. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala dan itu mungkin juga sangat-sangat sulit disiasati. Kita biasanya sudah berusaha kita ngepaske kapan yo ini bisa panen harga mahal, akan tetapi tetap jarang tepat, ada meleset karena entah mungkin karena pengaruh cuaca alam atau gimana, tidak tahu, tapi yang jelas mungkin kendalanya seperti itu. Kalau yang lain, kendala-kendala biasa di pertumbuhan atau apa itu sebenarnya bisa dipelajari, Mas, aman. Tapi kalau masalah satu yang menjadi kendala, harga kadang bisa melambung tinggi, kadang bisa ngedrop, itu yang kadang sulit untuk diprediksi. Ya, kenapa saya masih bertahan di peternakan atau petani jangkrik? Tentunya yang pertama adalah untuk menopang daripada penangkaran burung murai batu itu, Mas. Itu yang pertama. Kemudian di sisi lain juga memang di wilayah sini, di wilayah Sedayu sini masih sangat jarang sekali teman-teman yang mau ataupun berminat untuk usaha bertani ataupun beternak jangkrik. Padahal di sini saya melihat bahwa ada beberapa potensi alami seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, untuk media seperti daun pisang kering itu masih sangat banyak sekali. Itu menjadi modal untuk menekan biaya produksi daripada peternakan jangkrik, itu yang kedua. Kemudian di sisi lain juga ada limbah, Mas, sebenarnya jangkrik itu ada limbah yang cukup banyak dari kotoran. Dan kotoran jangkrik itu sebenarnya karena jangkrik pada dasarnya memakan fur ayam, itu artinya kan yang dikeluarkan juga setara dengan kotoran ayam. Jadi untuk pupuk, untuk menopang di pertanian dan yang lain biasanya pupuknya cukup bagus. Itu yang seakan-akan menjadi limbah kan, tapi juga menjadi ada manfaatnya. Itu kalau saya mungkin 3 itu, Mas, alasan saya kenapa saya masih bertahan ataupun menekuni di dunia jangkrik. Yang sebenarnya kalau kita melihat potensi daripada peternak jangkrik pun sampai saat ini sebenarnya masih cukup lumayan bagus, Mas. Cuman ada beberapa juga yang memang sudah berhenti, mungkin sudah sampai di titik jenuh atau apa. Ya itu adalah sebuah tantangan kalau bagi saya. Siapa yang mau bertahan tentu akan bisa berkembang, harapannya seperti itu, Mas. Rencana ke depan ya kita kalau bisa menambah kandang lagi, Mas, ke depan. Entah kapan, akan tetapi juga kita tetap menyesuaikan dengan kondisi. Walaupun kita usaha itu sudah ada perhitungan bahwa kita ada keuntungan, akan tetapi juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi saja. Tapi harapan nanti suatu saat tetap akan saya kembangkan jangkrik, ataupun kalau bisa kita membuat indukan sendiri untuk mencari bibit atau menelurkan sendiri. Kalau selama ini bibit saya masih beli di online dari teman atau dari luar kota. Jadi ke depan mungkin kalau ada peluang, ada kesempatan untuk mengembangkan ke peneluran, itu mungkin rencananya ke depan.
Ya, untuk teman-teman ataupun dari para pelanggan yang ingin berlangganan ataupun membeli jangkrik di tempat saya, monggo silahkan datang ke kandang saya yang beralamat di Bakal Pokok, Argodadi Sedayu, Bantul, ataupun menghubungi lewat nomor 0831 0240 9095. Kemudian monggo silahkan untuk teman-teman dari pecinta burung, peternak burung, teman-teman mancing mania, atau siapapun yang membutuhkan, silahkan datang ke tempat saya atau memesan di nomor tersebut. Apabila berada di wilayah sekitaran Sedayu, insya Allah nanti akan bisa kita layani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.